Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Melihat dan percaya. Apakah hubungan antara melihat dan percaya? Fakta menunjukkan bahwa manusia lebih mempercayai penglihatannya ketimbang pendengarannya, apalagi perasaannya. Itulah sebabnya meskipun telinga sudah menerima informasi yang akurat, namun umumnya manusia baru percaya apabila matanya sudah melihat. Yohanes dalam Injilnya berulang kali menyebut kata melihat ketika ia menulis peristiwa yang terjadi pada hari Minggu Paskah. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Yohanes pasal 20 ayat 3 sampai 7. Puncaknya adalah catatan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Melihat dan percaya. Ya benar, melihat dan percaya. Nampak jelas bahwa Yohanes mengaitkan kedua kata ini, melihat dan percaya. Sahabat-sahabat Kristus, perhatikanlah bahwa para murid itu sejatinya sudah mendengar kabar dari Maria Magdalena tentang kubur batu yang terbuka dan ketiadaan mayat Tuhan Yesus Kristus di dalam kubur tersebut. Tetapi hal itu ternyata tidak cukup untuk membuat mereka percaya. Mereka harus melihat dahulu, barulah kemudian mereka percaya. Jadi jelas ada hubungan yang sangat erat antara melihat dan percaya. Itulah sebabnya tidaklah mengherankan apabila Thomas yang kemudian menerima kabar sukacita dari para murid tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tetap tidak percaya sebelum ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ia tegas menuntut bukti dan berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lumbungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Yohanes pasal 20 ayat 25. Yohanes dalam Injilnya dengan jelas mencatat bahwa Thomas tidak ada bersama-sama dengan para murid yang lain saat Tuhan Yesus Kristus menampakkan dirinya kepada mereka pada malam hari di hari pertama Minggu Paskah. Yohanes pasal 20 ayat 19. Itulah sebabnya Thomas belum melihat Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Barulah 8 hari kemudian Thomas bersama-sama para murid lain berkumpul kembali di dalam satu rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Tepat di saat itulah Tuhan Yesus Kristus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yohanes pasal 20 ayat 26 dan 27.
Kita tidak tahu persis bagaimana perasaan hati Thomas ketika ia untuk pertama kalinya melihat Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Mungkin ia terkejut dan menggosok-gosok kedua matanya, tanda tidak percaya dengan penglihatannya sendiri. Dan mungkin dalam ketidakpercayaannya tersebut, ia menoleh ke arah para murid yang lain untuk mendapat dukungan yang meneguhkan penglihatannya sendiri. Saya menduga bahwa pada saat hati Thomas disergap ketidakpercayaan terhadap penglihatannya sendiri itulah, maka kemudian Tuhan Yesus Kristus berkata secara khusus kepadanya, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, namun percayalah." Yohanes pasal 20 ayat 27. Sahabat-sahabat Kristus, sejatinya Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Tahu. Ia tahu dengan persis keinginan hati Thomas yang menuntut suatu bukti tentang kebangkitannya. Dan itulah sebabnya ia mempersilahkan Thomas untuk melakukannya. Nama Thomas merupakan nama dari bahasa Aram, sedangkan namanya dalam bahasa Yunani adalah Didimus, yang berarti anak kembar. Itulah sebabnya banyak ahli teologi Perjanjian Baru yang menyatakan bahwa kemungkinan besar Thomas memiliki saudara kembar. Namun yang pasti adalah pernyataan kembar yang keluar dari mulut Thomas. "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes pasal 20 ayat 28. Pernyataan kembar "Ya Tuhanku dan Allahku" tanpa perlu diperdebatkan lagi, jelas merupakan pernyataan iman percaya dari Thomas terhadap jati diri Tuhan Yesus Kristus yang dahulu mungkin hanya dianggapnya sebagai guru agung. Itulah sebabnya ucapan pengakuan iman itu tidak didahului dengan suatu tindakan untuk meneguhkan iman percayanya. Thomas menjadi percaya karena ia sudah melihat Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Thomas adalah seorang yang skeptis. Ia meragukan dan tidak percaya kepada hal-hal yang tidak masuk akal. Dan ia baru percaya setelah melihat bukti nyata yang mendukung kebenaran dari hal-hal yang tidak masuk akal tersebut. Itulah sebabnya mengherankan bahwa ia menjadi percaya meski tidak jadi melakukan keinginan hatinya untuk melihat bukti nyata bekas paku pada tangan Tuhan Yesus Kristus dan mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tangannya ke dalam lambungnya. Nampaknya perintah untuk membuktikan sendiri kebenaran dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sudah dianggap cukup oleh Thomas yang dari tidak percaya kemudian menjadi percaya karena ia sudah melihat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus kembali berkata kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes pasal 20 ayat 29. Sahabat-sahabat Kristus, Thomas adalah seorang yang skeptis. Sejatinya ia mewakili kita semua yang cenderung menuntut bukti dan baru percaya setelah melihat. Benarkah Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian? Mana buktinya? Dapatkah hal itu dipercaya hanya dari kesaksian para muridnya? Sahabat-sahabat Kristus, catatan Yohanes dalam Injilnya yang menekankan melihat dan percaya sejatinya merupakan catatan yang meneguhkan kesaksian para murid sebagai saksi mata dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya ia lalu menjelaskan maksud penulisan Injilnya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya.
Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Oleh karena itu, berbahagialah kita semua yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima.